Gaya hidup sehat cegah osteoporosis mulai aktivitas fisik dan nutrisi untuk tulang yang sehat. Osteoporosis adalah kelainan skeletal atau perubahan mikroarsitektur, gangguan kekuatan tulang, massa tulangnya menurun, kemudian risiko patah tulangnya meningkat. Osteoporosis adalah silent type. Jadi pencuri secara diam-diam dari massa tulang. Juga disebut silent disease. Karena stadium awalnya tidak ada gejala, kemudian baru jelas BMD-nya turun lebih dari 30% baru ada gejala. Hilangnya arsitektur trabekulasi vertebrata. Ini wanita normal untuk tulangnya. Ini wanita osteoporosis dengan faktor vertebra. Jadi hilangnya arsitektur trabekulasi vertebra. Loss of bone mass and horizontal trabeculae. Proses remodeling tulang. Tulang organ dinamis selalu berubah dan mengalami perbaharuan. Perbaharuan mulai dari proses pengeroposan tulang, sel osteoklas, diikuti proses pembentukan tulang, sel osteoblast. Di tempat pengeroposan dilanjutkan mineralisasi sehingga diganti oleh tulang yang baru yang kuat. Proses pengeroposan dan pembaharuan berjalan seimbang, disebut remodeling. Ini proses remodeling cycle. Jadi osteoklas atau prekursor diaktifasi pada minggu yang ketiga. Osteoklasnya diabsorpsi. Terjadi pengaktifan dari osteoklas. Kemudian osteoblastnya menjadi osteoid. Kemudian terjadi bone remodeling dan mineralization selama 3 bulan. Komponen kekuatan tulang dinilai dari kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas itu dari massa, densitas, dan ukuran. Kualitas tulang itu dilihat dari makroarsitektur, mikroarsitektur. Mikroarsitektur itu bone turnover, reabsorpsi dan formasi, material property itu mineralisasi, micro damage, kolagen, cross linking. Klasifikasi osteoporosis menurut Rick and Melton ada primer dan sekunder. Kalau primer itu biasanya pada tipe 1 adalah osteoporosis pada wanita pasca menopause. Tipe 2 itu osteoporosis senilis atau penuaan. Sekunder itu osteoporosis oleh penyakit, efek samping obat dan kondisi yang mengakibatkan kelainan tulang. Ini contoh tabel massa tulang puncak. Jadi pembentukan massa tulang dimulai dari janin, kemudian sampai umur 20 tahun puncaknya, kemudian sampai awal menopause 40 tahun lebih, 40 tahun awal menopause menurunnya hormon estrogen, kemudian pembentukan tulang massanya menurun. Di atas 50 tahun lebih risiko patah tulang, masa risiko kehilangan massa tulang di atas 60 tahun. Puncak massa tulang yang tinggi dipengaruhi oleh latihan fisik yang benar, baik, terukur, dan teratur. Diet seimbang, kaya akan kalsium,
vitamin D dan zat lain untuk tulang mempengaruhi puncak massa tulang. Hindari gaya hidup yang tak sehat, merokok, alkohol, dan kafein. Faktor umum prediksi osteoporosis adalah puncak massa tulang saat maturasi, kehilangan massa tulang pada pasca menopause, kehilangan massa tulang karena bertambahnya usia yang dapat juga pada pria. Kemudian faktor-faktor risiko. Ini ada faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah itu seperti riwayat keluarga, jenis kelamin perempuan, usia, ras, menopause, dan ukuran badan. Yang dapat diubah seperti kurang aktivitas fisik, asupan kalsium rendah, kekurangan protein, kekurangan paparan sinar matahari, kurang asupan vitamin D, asupan kafein yang tinggi, asupan alkohol, kebiasaan merokok, hormon estrogen rendah, meminum beberapa jenis obat seperti steroid. Jadi ini pengaruh ke osteoporosis. Cara diagnosanya ada pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang seperti lab radiologi densitometri. Kapan dicurigai adanya osteoporosis? Posturnya membungkuk, nyeri tulang, atau tubuh makin pendek. Jadi itu bisa diperiksa pada saat ada gejala-gejala postur membungkuk, nyeri tulang, tubuh makin pendek. Jadi ini contoh tulang belakang yang sehat, lurus. Kalau umur 50 tahun menopause, resiko tinggi fraktur vertebra dibandingkan tipe fraktur lain. Risiko fraktur panggul tinggi badan dapat turun sampai 9 cm, postur tubuh berubah menjadi bungkuk, dan tulang belakang menjadi kifosis. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepadatan tulang dengan alat bone densitometer, jadi kalau disebut osteoporosis itu dengan alat bone densitometer itu di bawah minus 2,5. Kalau minus 2 itu osteopenia namanya. Normalnya minus 1 sampai 0. Densitas mineral tulang adalah indikator yang baik untuk menentukan kenaikan risiko fraktur. Jadi semakin tinggi densitas mineral tulang, semakin risiko untuk terjadinya vertebra fraktur, tulang belakang yang fraktur. Faktor risiko dari segi nutrisi: kurangnya estrogen, gangguan haid, menopause, estrogen, meningkat penyerapan kalsium, merokok, alkohol, kafein berlebihan, kalsium rendah, vitamin D rendah, protein tinggi, diet tidak seimbang. Kebutuhan kalsium berdasarkan usia. Ini yang paling tinggi adalah 9 sampai 18 tahun karena masa pertumbuhan 1300. Kalau dewasa 1000 mg. Anjuran pemberian vitamin D berdasarkan kelompok umur. Usia masa kehamilan tambah 200, masa menyusui tambah 200.
Pencegahan osteoporosis melalui upaya promotif. Pencegahan primer tetap sehat, jangan osteoporosis sejak anak-anak. Pencegahan sekunder, bila sudah osteoporosis jangan sampai patah tulang. Pencegahan tersier, bila terjadi patah tulang jangan sampai cacat. Tujuan pencegahannya adalah memaksimalkan masa tulang pada semua usia dan jenis kelamin, pencegahan timbul jatuh atau cedera, dan pertahankan respon proteksi diri dan keseimbangan. Pengobatan bila diperlukan untuk mengurangi risiko patah tulang. Hindari faktor-faktor risiko dengan gaya hidup sehat, latihan fisik yang benar, teratur, terukur, cukup aktivitas fisik dan sinar matahari, diet seimbang, kalsium dan nutrisi tulang yang cukup. Untuk mengurangi kehilangan masa tulang pasca menopause, mungkin perlu dibantu obat. Atasi osteoporosis dengan postur tetap tegak. Kesimpulan, osteoporosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang muncul secara konsekuensi usia harapan meningkat dan gaya hidup yang tidak sehat. Pencegahan osteoporosis dimulai dalam kandungan sampai dewasa pada wanita dan pria. Penderita osteoporosis dapat diobati dan dicegah timbulnya patah tulang. Untuk tulang yang sehat, perlu peranan seluruh lapisan masyarakat dengan gaya hidup sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat.